Oke, makasih pertanyaannya. Ada beberapa cara buat bedain yang natural sama yang enggak selain tes darah. Pertama, Fat Free Mass Index. FFMI ini itu perbandingan massa otot dengan tinggi badan. Kalau kalian pengen tahu FFMI kalian bisa pakai kalkulator FFMI online. Search aja FFMI Calculator. Buat atlet yang natural, nilai maksimal yang bisa dicapai itu rata-rata sekitar 25. Tapi ini nggak berarti orang yang melebihi 25 tuh pasti pakai steroid dan orang yang di bawah 25 tuh pasti nggak pakai ya. Karena masih ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi, yaitu genetik, nutrisi, dan metode latihan, dan lain-lain. Kedua, gynecomastia. 37% pengguna steroid itu memiliki gynecomastia. Buat yang nggak tahu, gynecomastia itu pertumbuhan jaringan payudara pada laki-laki karena peningkatan estrogen. Estrogen ini dihasilkan dari testosteron berlebih yang dirubah oleh enzim. Tapi gynecomastia juga bukan indikator pasti seorang itu pakai steroid, karena nggak setiap obat steroid itu peluang resiko gynonya itu sama, dan bisa aja pengguna steroid itu pakai enzim inhibitor biar si testosteronnya nggak dirubah jadi estrogen. Dan gak setiap orang yang kena gynecomastia itu pasti pakai steroid, karena steroid itu cuma bertanggung jawab sekitar 10-25% kasus gyno. Ketiga, pertumbuhan otot yang cepat. Pada satu studi selama 10 minggu, pria dibagi menjadi 4 grup. Grup 1 itu nggak olahraga dan nggak pakai steroid, dan mereka nggak ngalamin peningkatan massa otot. Grup kedua, mereka nggak olahraga tapi pakai steroid, dan massa otot mereka meningkat sebanyak 7 pounds. Grup ketiga, mereka olahraga rutin tapi nggak pakai steroid. Peningkatan massa otot mereka cuma 4 pounds. Grup keempat, mereka ya olahraga ya pakai steroid, dan peningkatan massa otot mereka sampai 13 pounds. Jadi secara kasar, orang yang pakai steroid itu peningkatan massa ototnya bisa 3 kali lebih cepat daripada orang yang natural. Kalau dosisnya lebih tinggi tentu bisa lebih cepat, tapi kalau dosisnya rendah, nutrisinya jelek, dan latihannya jelek, tentu bakal lebih lambat. Keempat, disproporsi. Otot di upper body, terutama bahu dan traps, itu punya reseptor androgen yang lebih banyak daripada kaki atau lower body. Jadi upper body-nya lebih berkembang daripada lower body-nya, terutama kalau orangnya skip leg day. Kelima, jerawat. Biasanya muncul di pundak, punggung, dan dada. Hal itu karena tingkat testosteron yang tinggi itu meningkatkan produksi minyak di kulit. Keenam, roid rage. Sekitar 60% pengguna anabolik steroid itu mengalami peningkatan agresivitas dan mudah marah. Jadi kalau kalian nemuin komen-komen negatif di VT-VT aku dari abang-abang berotot, selain dari karakter mereka yang buruk, itu juga bisa jadi karena efek dari steroid. Itu dia 6 indikator yang bisa kalian pakai buat nentuin apakah seseorang itu pakai steroid atau enggak. Perlu diperhatikan kalau orang-orang yang punya indikator-indikator itu belum tentu pakai steroid, begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang nggak punya indikator-indikator itu belum tentu nggak pakai steroid. Semoga membantu.